Air ketika membeku akan memadat dan besi ketika membeku justru malah memudar. Air ketika membeku justru memadat. Lautan Antartika menjadi gurun salju karena kepadatan air yang membeku. Air menjadi sangat kuat melebihi karang dan baja. Seorang yang dilemahkan egonya ialah yang diproses agar ia berserah pasrah, diproses agar merasakan la haula wala quwata illa billah. Ia menjadi seperti air, hidup mengalir, tidak berhenti juga tidak memburu. Ketika air dibekukan, apalagi hingga 0 derajat, maka berlakulah sifat kerasnya salju, menjadi keras berkarang. Air itu kokoh, besi itu rapuh. Waktu saya kecil, saya itu lahir jadi anak nakal. Masuk usia remaja, saya jadi anak yang temperamental, egois, juga kadang sombong. Tetapi alhamdulillah dalam perjalanan hidup, saya banyak dilemahkan egonya dalam jangka waktu yang panjang. Mulai dari dibenci oleh orang, dikucilkan oleh orang, difitnah, dimelaratkan, dipatah hatikan selama bertahun-tahun. Dihadang kesulitan, pokoknya langit dan bumi serasa diruntuhkan. Ternyata apa di balik peruntuhan ego tersebut? Justru dalam peruntuhan ego itu saya dikuatkan jiwanya. Misal ketika Anda dihina, Anda diam tidak berani membalas. Di situ Anda sebenarnya orang yang sangat berani. Bukankah hal yang paling menakutkan adalah ketika diri Anda disakiti, lalu dengan terpaksa atau dengan sukarela Anda melepaskan ego Anda agar disakiti orang? Hal yang paling Anda takuti, sanggup Anda masuki. Bukankah itu yang disebut sang pemberani? Sehingga mengalah itu karakter mulia karena di sana ada keberanian yang sejati. Ketika ego biasa diruntuhkan, itu yang membuat Anda menjadi cerdas nurani. Anda akan menjadi jarang berkepentingan dengan sesuatu. Anda menjadi mampu berpikir dan melihat segala sesuatu dengan realistis. Tahu mana kepentingan, mana kebutuhan, mana kewajiban, mana hak. Di situ Anda dapat keluar dari ilusi hidup. Anda tidak lagi metaforis dalam bertindak dan berpikir, tetapi menjadi sebuah hakikat. Jadi untung besar bukan ketika Anda diruntuhkan egonya? Akibat ego saya cukup lama dibakar dan diruntuhkan, saya menjadi lebih banyak melihat diri ke dalam. Karena ini saya sering dinilai sebagai ayah dan suami yang mungkin syaraf emosionalnya agak mati. Jarang aruh-aruh, yakni mengomentari keadaan di luar diri saya. Anak sedang nongol nakalnya, bagi istri memerlukan teguran keras, saya masih biasa-biasa saja tanpa reaksi. Semakin kesini, hubungan kesuami istrian kami berdua juga makin jarang terlihat cekcok. Sesekali ada yang saya tidak setuju, tapi hal itu hanya mampir sedetik atau 2 detik dalam hati saya. Padahal yang saya alami dalam hidup saya adalah banyak diproses dalam peruntuhan ego. Namun di sisi lain, ketika di yayasan pondok pesantren membutuhkan penyikapan suatu masalah dengan tegas dan keras, selalu saya yang diajukan untuk bertindak. Artinya di sisi lain, semakin kesini saya makin berani kalau harus marah jika memang diperlukan. Ketika orang lain tidak berani marah pada satu keadaan, saya seringkali berani. Namun beda dengan marah saya dulu. Kalau dulu saya marah hasilnya ya kocar kacir dan saya jadi tidak berharga. Sekarang ketika saya harus marah, orang-orang sekitar malah acungkan jempol. Artinya marah tapi dengan proporsi yang terukur. Kenapa saya jadi paling pemberani kalau harus marah? Itu karena ego saya biasa dirampas. Kalau biasa mengalah, apalagi yang harus ditakuti coba? Disinilah titik simpulnya. Makin ego melemah, maka Anda makin lembut. Makin lembut, hakikatnya Anda makin berani, makin kuat. Air ketika membeku akan memadat dan besi ketika membeku justru malah memudar. Air ketika membeku justru memadat. Lautan Antartika menjadi gurun salju karena kepadatan air yang membeku. Air menjadi sangat kuat melebihi karang dan baja. Seorang yang dilemahkan egonya ialah yang diproses agar ia berserah pasrah, diproses agar merasakan la haula wala quwata illa billah. Ia menjadi seperti air, hidup mengalir, tidak berhenti juga tidak memburu. Ketika air dibekukan, apalagi hingga 0 derajat, maka berlakulah sifat kerasnya salju, menjadi keras berkarang.
Air yang sebenarnya sangat lembut ternyata partikel yang sangat keras berkarang. Karena ini semakin Anda menjadi lembut, sebenarnya Anda menjadi semakin keras. Makin egonya dilemahkan, Anda makin dikuatkan jiwanya. Karena ini Gus Dur berani suarakan pluralisme, mentekakan anggota parlemen, anggota DPR. Itu karena beliau lembut, lemah ego, menjadi air. Beliau bukan orang adigang, adigung, adiguna. Justru beliau orang yang lembut, santun, menyayangi, dan berkemanusiaan tinggi. Dan Nabi SAW seorang yang memiliki makarimul akhlak. Justru dalam ajarannya ditemukan hukuman bunuh, hukuman rajam, kisos, potong tangan, dan lain-lain. Itu karena akhlak Nabi telah sempurna, sehingga kelembutan beliau sebagai air bisa menjadi salju yang melebihi karang tangguh kokohnya. Bukan Nabi orang yang anarkis, tapi itulah proses alami bagi jiwa-jiwa yang lembut hatinya, yang santun dan memiliki misi rahmat. Basudewa Kresna juga sosok yang sangat santun. Wajahnya selalu berhias kelembutan dan kasih. Tetapi justru ia tokoh sentral pengambilan kebijaksanaan perang Baratayuda di Kurusetra. Ia juga yang dengan tegas merekayasa pembunuhan atas Bhisma, Drona, Duryudana dalam perang Baratayuda tersebut. Tuhan pun demikian. Tuhan maha lembut, maha mengasihi, merahmati, memberkati, tiada putus. Tetapi justru dia yang berani menyediakan neraka untuk makhluknya. Konon neraka adalah suatu sistem alam semesta dengan mekanisme penyiksaan yang sangat-sangat sadis. Berbeda dengan besi. Besi ketika membeku justru akan memuai, lalu berkarat dan rapuh. Artinya besi itu justru partikel paling rapuh, berbalikan dengan air. Karakter besi ini yang dipakai para radikalis agama, para preman, para diktator, para fasis, di mana mereka mengawali langkah dari rasa benci, langkah dari semangat kekerasan. Karena besi paling rapuh, maka sebenarnya orang yang sombong dan egois adalah orang yang paling rapuh, orang yang paling ringkih. Karena ini muncul berawal dari sistem ego yang terbela, lalu disusul kepentingan untuk menguasai orang lain. Pada akhirnya ia bertindak keras sebagai besi, menzalimi siapapun yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Ini pribadi untuk orang yang sombong, egois, diktator, preman, dan orang-orang yang fasis. Begitulah sains alam semesta. Air itu sebenarnya kokoh sekali, besi sebenarnya rapuh sekali. Jadi hati-hati ketika ada orang yang nuraninya berkata, perkenankanlah aku mengalir seperti air, karena ia orang yang sedang berserah diri, yang sebenarnya ia sangat perkasa. Dan cukup tersenyum saja bila ada orang yang tahunya, aku orang yang paling hebat, paling kuat, paling benar, karena sebenarnya ia sangat-sangat rapuh. Anda ingin kuat? Beranilah untuk memasuki proses pelemahan ego Anda. Karena apa? Dengan pelemahan ego, justru di situ kemudian Anda itu sedang diproses untuk kuat jiwanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang menang dalam pergulatan, akan tetapi orang yang kuat ialah yang mampu menahan hawa nafsunya saat marah. Hadis riwayat muttafaq alaih.